Ya, kembali ke vlog pribadi Antoni Kotama. Dan hari ini nih ada video spesial perjalanan di Eropa, yaitu di kota Milan. Ya, ini yang merupakan kota yang paling terkenal di Italia. Dan kalau teman-teman yang suka sepak bola pasti tahu dengan klub AC Milan dan Inter Milan. Nah, ini dia kotanya, dan tempat ini merupakan tempat belanja ya. Dan mungkin bisa dibilang surga belanja juga ya di Milan ya. Dan juga banyak barang-barang branded di kota ini pastinya, dan juga ya restoran-restoran juga pastinya menjual banyak makanan khas Italia. Ya, salah satunya adalah gelato dan pizza serta pasta-pastaan. Tapi sayangnya aku nggak makan di sini karena ya waktu itu pas hari Minggu dan suasananya sangat-sangat ramai sekali, dan antri untuk sebuah gelato itu panjang kali, dan tentunya itu tidak efisien ya, hanya sekedar untuk menunggu gelato, dan mungkin bisa buang-buang waktu ya, apalagi ini ikut tur ya, dan waktunya cuma terbatas, dan kita harus meninggalkan Duomo Milano di jam 7 malam waktu itu ya. Dan belum lagi kita juga mau masuk ke dalam gereja katedral Duomo Milano. Jadi ya kita hanya bisa sempat untuk membeli McDonald saja ya, yang cepet-cepet aja lah ya, daripada harus nungguin makan pizza, makan pasta, apalagi ngantri gelato. Waduh, bisa buang-buang waktu ya. Dan suasananya pun juga sangat-sangat ramai di sini, dan yang pasti jangan sampai lengah ya, karena di Italia ini rawan copet ya. Copet ini sudah menjadi penyakit di Italia dari dulu sampai sekarang, tidak pernah selesai ya. Walaupun sebuah negara maju, tapi copet masih menjadi masalah besar di Italia, khususnya di kota Milan ini. Dan bahkan tour guide pun bilang kalau copet di Milan khususnya, dan ya tidak tahu di kota lain di Italia, itu sangat-sangat cerdik dan pandai menipu orang-orang ya. Jadi tampangnya kebanyakan tidak seperti copet pada umumnya ya. Jadi ya dandanan mereka rapi seperti orang pada umumnya ya. Ya bahkan sampai orang-orang nggak curiga kalau dia tuh copet ya. Ya jadi seperti itu sih ya. Jadi harus berwaspadalah teman-teman ya. Jadi jangan sampai lengah atau hanya dalam keindahan kota Milan, karena disitulah sasaran empuk ya. Ya kalau sampai kehilangan ya tas atau dompet pasti akan meresahkan sekali ya, karena pasti kalian kehilangan KTP, terus kehilangan paspor, dan itu ya lebih berabe lagi kalau hilang paspor. Jadi tidak bisa pulang ke Indonesia dan harus ngurus ke KBRI di Roma. Ya begitulah ya, inilah yang menjadi sisi negatif dari Eropa Barat saat ini ya. Ya dengan kehadiran copet itu mengurangi keindahan negara-negara di Eropa Barat ini ya, khususnya di Italia ini. Ya seperti itu, dan ini dia area Duomo Milano ya. Dan walaupun di depannya area gereja, bukan berarti tempatnya orang-orang suci ya di daerah ini ya, atau orang-orang yang berkelakuan baik. No bro, tetap aja ada copet yang bisa mengintai kalian kapan saja ya, seperti itu. Dan oke lah, di daerah Duomo Milano ini banyak sekali orang-orang kumpul di sini ya, dan mungkin buat belanja ya khususnya, apalagi ini sudah sore. Tapi menarik, ternyata gereja ini masih dipakai buat misa, karena ini gereja Katolik ya, bukan gereja Kristen. Tapi misalnya pas pagi-pagi ya, jam 6 gitulah atau setengah 7 dipakai. Tapi nggak bisa dielakkan lagi kalau gereja Duomo Milano ini lebih terkenal sebagai objek wisata ketimbang fungsinya sebagai gereja itu ya. Jadi ya agak disayangkan ya, kenapa gereja ini terkenal sebagai objek wisata, dan ya orang-orang berkunjung ke dalamnya hanya untuk melihat keindahan arsitektur di gereja ini ya, ketimbang datang untuk beribadah di dalamnya. Nah, aku sebenarnya lebih suka gereja itu bukan hanya sekedar jadi objek wisata ya, tapi dipakai sebagaimana mestinya sebagai tempat untuk beribadah ya. Jadi ya aku nggak bisa ngomong ya, apakah kedepannya nanti gereja ini akan dipakai full untuk kebaktian ya. Jadi bukan lagi dijadikan sebagai objek wisata. Ya ini seperti yang terjadi di Masjid Hagia Sophia di Istanbul ya. Sekarang dipakai buat sholat ya. Jadi tidak lagi dibuka untuk wisatawan ya. Ya nggak tahu masih dibuka atau hanya dibuka di tempat-tempat tertentu saja ya. Ya aku sih berharapnya ini lebih banyak dipakai untuk kebaktian daripada hanya untuk sekedar kunjungan wisata gitu.
Tapi selain itu pastinya di sini banyak cewek-cewek ya yang modis tentunya. Buat cowok-cowok yang masih single ya, mungkin kalau kalian udah ikut tour mungkin bisa ngapel di sini, mungkin mau gombalin cewek-cewek Italia ya, asalkan kalian ngerti bahasa Inggris atau sedikit bahasa Italia ya silahkan lah ya. Tapi kalau ikut tour ya kalian harus atur waktunya, jangan sampai ketinggalan rombongan ya. Yes, kayak gitu ya. Tapi ya kalau memang teman-teman pengen pergi sendiri itu akan lebih enak dan tidak perlu diburu-buru waktu ya. Kayak aku ini ikut tour, jadi kan kalau pergi sendiri kalian bebas kan, mau seharian di Duomo Milano dari pagi sampai malam ya sesuka kalian ya, atau mungkin mau ikut kebaktian pagi-pagi ya itu hak kalian juga ya. Tentunya jauh lebih enak kalau jalan sendiri ya. Ya nggak enaknya ya mungkin agak kesusahan ya mungkin kalau mau ya cari-cari tempatnya ya. Ya karena kan ya mungkin ada yang baru pertama kali ke Italia jadi nggak ngerti kota Milan tuh kayak gimana dan seluk-beluknya kayak gimana. Ya mungkin akan lebih bagus lagi kalau kalian cari tahu dulu lewat YouTube sebelum pergi ya. Ya jangan kayak aku ya, karena aku ndak terlalu memperhatikan lewat YouTube, jadi ya lah banyak ndak ngertinya ini tempat kemana aja, tak nyambungnya gitu ya. Ya udahlah kayak gitu. Oh ya, sama satu hal yang tour guideku sempat bilang ya ini waspada copet ya. Jadi kalau kalian justru dideketin pertama kali oleh orang yang mungkin kalian tidak pernah ketemu sebelumnya ya kasih waspada dulu ya. Jangan dikira mereka mau temenan sama kita beneran deh, mau pasti ada maunya sih kalau gitu ya. Jadi ya jangan terlalu pede dulu lah kalau ada yang tiba-tiba deketin kalian, apalagi cewek ya. Wah, rasanya mustahil banget tiba-tiba mau kenal sama kalian gitu di tengah keramaian kayak gini ya. Bisa jadi itu copet ya, jadi harus waspada, jangan terlalu terlena dengan keindahan kota sampai kalian lengah dengan barang-barang bawaan kalian itu ya. Jadi ya begitulah saran yang mungkin jauh lebih efektif kalau kalian berada di Italia dan juga di Perancis ya, juga rawan copet. Oke, setelah ini nanti bakal ada video lanjutan mengenai Duomo Milano ya. Jadi stay tune di channel ini kalau kalian masih pengen lihat ya kelanjutan dari video ini. Dan ini kita sedang mencoba menanyakan mengenai ya antrian ya dan cara beli tiket untuk masuk ke Duomo Milano ini ya. Dan untuk masuk ke dalam Duomo Milano ini ndak gratis ya, jadi perlu bayar, dan gate-nya ada macam-macam ya. Ada yang gate berapa ya, 1, 2, 3, 4 lah ya intinya. Ada 4 gate dan ada yang pakai lift, ada yang pakai tangga, dan pas itu kita kebagian pakai tangga karena yang lift sudah penuh dan sudah sold out ya gitu ya. Jadi beli tiketnya nanti ada di baliknya dari gedung Duomo Milano ini ya. Ya nggak tahu ngadep sebelah mana ini ya arahnya, tapi di baliknya persis ini ya. Jadi tapi walaupun di baliknya jalannya agak jauh lah intinya untuk beli tiketnya ya kayak gitu. Nah ngomong-ngomong, kita jalan lewat belakang dari Duomo Milano ya. Mungkin ini bagian belakangnya paling jarang diekspos ya di foto-foto. Biasanya kan foto-foto dari depan ya, kalau yang dari belakang ini jarang terlihat ya. Ya seperti itu. Dan ya itu kita lihat di sisi kiri ada showroom mobil Cina yaitu BYD di sana ya. Jadi ya mobil BYD dari Cina itu sudah sampai Eropa sekarang, dan mereka menjadi market leader dari mobil listrik di dunia mungkin ya. Aku nggak bisa mengklaim itu ya. Ya sudahlah, singkatnya seperti itu. Ya ini jalan menuju loketnya ya. Jadi persis di baliknya seperti yang aku bilang tadi itu ya. Dan itu gedungnya persis di sebelah kiri dari Duomo Milano yang tembok kuning itu. Yaudah, segini aja dulu video singkat dari perjalanan di daerah Duomo Milano ini ya. Nanti bakal berlanjut lagi video di dalam gereja Katedral Duomo Milano ini.